Selamat datang kembali. Kali ini kita mau coba bongkar nih. Gimana sih caranya berbagai instansi pemerintah, ya, baik di sini, di Indonesia, maupun di luar, katakanlah Amerika Serikat, itu berusaha jadi lebih capable lah. Betul, betul. Anda kan udah berbagi beberapa riset menarik ya. Ada soal Corporate University, Korpu itu, di Jawa Timur, Banten, Jogja juga. Terus ada satu lagi nih yang spesifik dari Virginia, AS. Iya, ada studi kasus yang cukup mendalam dari sana. Nah, misi kita sekarang ini, kita bedah bareng-bareng pendekatannya. Gimana sih strategi mereka buat naikin kompetensi pegawai? Terus ngukurnya gimana? Udah berhasil belum? Penting itu ngukurnya. Dan yang paling penting nih, pelajarannya apa buat kita? Mungkin ada jebakan-jebakan yang nggak kelihatan gitu. Yuk, kita telusuri bareng. Siap. Kalau dilihat dari sumber-sumber Anda ini, kayaknya jelas ya, ada tantangan yang mirip di mana-mana. Gimana caranya dongkrak kinerja pegawai publik? Seringnya kan, sumber dayanya terbatas. Iya, itu klasik. Di Indonesia kan lagi kenceng nih ya, soal ASN cerdas, birokrasi kelas dunia. Nah, banyak yang ngelirik konsep Corporate University atau Korp-U ini sebagai salah satu jawaban. Benar sekali. Dan Korp-U ini ya, niatnya sih bagus. Bukan sekedar tempat training biasa, tapi jadi semacam pusat strategi pengembangan SDM yang nyambung semua gitu, terintegrasi. Oh, oke. Kayak di Jawa Timur tuh, contohnya. Mereka nekankan banget perlunya komitmen dari atas, dari pimpinan. Terus ya investasinya juga harus cukup, sama bangun jaringan keluar. Nah, mereka juga pakai model yang lagi ngetren itu, 70-20-10. Nah, iya. Model 70-20-10 ini sering banget kedengaran. Intinya apa sih model itu? Bisa dijelasin dikit nggak? Oke, jadi gampangnya gini, pembelajaran paling banyak itu sekitar 70% katanya datang dari pengalaman kerja langsung. Ya, experiential learning lah istilahnya. Oke, di kerjaan sehari-hari ya? Betul. Terus 20% lagi dari interaksi sosial. Kayak mentoring, coaching, belajar dari teman, dari atasan, social learning. Ah, oke. Nah, sisanya yang 10% itu baru dari yang formal, kayak pelatihan di kelas, baca modul, seminar, gitu-gitu. Formal learning. Jadi idenya itu geser fokus dari kelas ke, ya, belajar sambil kerja, gitu. Menarik ya. Jadi nggak melulu duduk di kelas. Teknologi juga pasti kepake dong ya. Kayak di Banten tuh pakai MOOCs. Atau di Jogja ada KMS sama Cope. Tepat. Banten itu mereka kembangin Massive Open Online Courses, MOOCs itu. Jadi pegawai bisa belajar mandiri, kapan aja, di mana aja. Dan katanya sih lumayan hasilnya, rata-rata skor tes pesertanya naik 20 poin. Wah, lumayan itu. Iya. Kalau di Jogja, fokusnya lebih ke Knowledge Management System, KMS, buat ngelola ilmu pengetahuan di organisasi itu, sama Community of Practice, COP. Jadi, ya ada wadah buat pegawai saling share ilmu, saling belajar dari praktek kerja sehari-hari. Intinya sih bangun infrastruktur belajarnya. Oke. Jadi di Indonesia kita lihat banyak fokus ke bangun infrastruktur sama metode belajarnya ya. Korp-U, 70-20-10, MOOCs, KMS. Nah, setelah lihat upaya-upaya ini, sumber dari Amerika ini kayaknya ngajak kita mikir dari sisi lain nih. Gimana kita tahu kalau semua itu beneran ngefek? Ini nih fokus belajar dari Amerika yang menarik kan? Apa sih fokus utama studi di Virginia ini? Nah, ini dia bagian yang menurut saya paling thought-provoking ya. Studi di Virginia itu nggak fokus ke bangun sistem belajarnya, tapi lebih ke ngukur dampaknya. Jadi ada intervensi spesifik dari Departemen Layanan Sosial mereka, VDSS. VDSS, oke? Mereka pengen ningkatin penyerapan dana federal buat perawatan anak asuh. Ada skema dana namanya Title 4E. Nah, mereka pakai metrik kuantitatif yang jelas banget. Penetration rate. Gampangnya, berapa persen sih dana federal yang berhasil mereka ambil dibanding total biaya yang ada? Wah, targetnya jelas banget ya. Angka. Terus gimana? Intervensi mereka kayak pelatihan, seminar gitu-gitu, berhasil nggak naikin angka penetration rate itu? Secara total, iya. Rata-ratanya naik. Tapi, nah ini dia, variasinya antar wilayah itu gede banget. Ada yang naik dikit, ada yang naik banyak, ada yang nggak berubah. Dan disinilah pelajaran pentingnya, fokus belajar dari Amerika ini jadi relevan. Penelitinya nggak berhenti di angka kinerja doang. Oh, terus gimana? Mereka bandingin data penetration rate tadi sama hasil survei. Survei ke pegawai, nanya persepsi mereka soal lingkungan kerja. Apakah lingkungan kerjanya itu mendukung buat belajar atau enggak? Hasilnya,
Wah, lumayan mengejutkan. Mengejutkan gimana tuh? Mereka nemuin 4 pola yang beda. Dan ini agak, menggoyah asumsi kita lah. 4 pola, apa itu? Pertama, pembelajaran sadar atau conscious learning. Ini yang ideal. Kinerjanya tinggi, pegawainya juga ngerasa lingkungannya dukung belajar. Positif semua. Oke, ini yang diharapkan ya? Betul. Kedua, nah ini unik. Pembelajaran fasad atau fake learning. Kinerjanya rendah, jelek, tapi pas ditanya, pegawainya bilang lingkungannya positif buat belajar. Aneh kan? Kok bisa gitu? Lingkungannya oke tapi hasil jelek? Iya, kayak mungkin fasilitasnya ada, programnya ada, tapi nggak ngefek ke hasil gitu loh. Ketiga, pembelajaran tak sadar atau unaware learning. Ini kebalikannya. Kinerjanya tinggi, bagus, tapi pegawainya malah ngerasa lingkungannya nggak dukung belajar. Hasilnya bagus, tapi mereka nggak merasa dibantu belajar. Wah, ini juga aneh. Bisa kerja bagus tapi nggak ngerasa lingkungannya enak buat belajar. Resis. Terakhir, pembelajaran absen atau absent learning. Ya, ini sesuai dugaan lah, tapi negatif. Kinerja rendah, persepsi lingkungan belajar juga rendah. Nggak ada pembelajaran, nggak ada hasil. Wah, ini menarik banget sih. Jadi yang pembelajaran fasad itu, kayak kita punya gym keren di kantor, tapi nggak ada yang beneran pakai buat olahraga serius gitu ya. Akhirnya target sehatnya nggak tercapai. Persepsi wah fasilitasnya bagus, nggak jamin hasil nyata. Analogi yang pas banget, persis kayak gitu. Studi Virginia ini kayak nampar kita gitu ya. Ngingetin kalau ngukur pembelajaran di organisasi itu rumit banget. Nggak bisa cuma lihat angka kinerja, tapi juga nggak bisa cuma percaya sama persepsi pegawai doang. Bisa menipu. Jadi persepsi bisa beda sama realita ya. Banget. Di studi itu lebih dari 1/3 kasus loh, nunjukin ketidakcocokan antara persepsi lingkungan belajar sama hasil kinerja beneran. Ini nunjukin pembelajaran itu bisa jadi cuma kelihatan di permukaan doang, atau malah kejadian, tapi nggak disadari. Oke, jadi kesimpulan dari penelusuran kita nih ya, kalau di Indonesia kita banyak lihat fokus ke bangun strategi dan platform belajar kayak Corpview, 70-20-10, teknologi gitu kan? Iya, fokus ke input dan prosesnya. Nah, studi dari Virginia ini ngasih peringatan keras soal pengukurannya. Ternyata, ngerasa belajar atau ngerasa lingkungannya dukung, itu belum tentu sama dengan kinerja yang beneran naik. Ada resiko fasad tadi atau ketidaksadaran. Tepat sekali. Dan ini ya, membawa kita ke sebuah pertanyaan penting nih buat Anda semua renungkan. Mengingat temuan dari Virginia ini, gimana caranya sebuah organisasi, nggak harus pemerintah, swasta juga bisa-bisa, bener-bener yakin kalau upaya belajarnya, entah itu Corpview, MOOCs, pelatihan, atau apapun, Iya, gimana? itu beneran ngasih dampak kinerja yang signifikan, yang nyata. Bukan cuma aktivitas yang kelihatan bagus di laporan, atau cuma kebetulan aja hasilnya bagus. Apa sih indikator nyata di luar angka partisipasi atau skor tes yang bisa buktiin kalau pembelajaran itu beneran ngeresep dan ngubah cara kerja organisasi buat capai tujuannya? Pertanyaan yang dalam banget tuh buat direnungkan. Oke, sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.